warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, Ustazah harapkan semuanya sehat walafiat dan selalu semangat. Salam sehat. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali secara virtual. Masih bersama saya Ustazah Tria Yuwanita dalam pembelajaran Mapel Akidah Akhlak di kelas 6. Anak-anakku, jangan lupa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan berdoa dan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Baik anak-anak, langsung saja. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua di kelas 6, yaitu Asmaul Husna. Sudah siap anak-anak? Baik, mari kita mulai bersama-sama. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anak, apa Asmaul Husna? Pengertian Asmaul Husna menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, al-asma, yaitu nama-nama, dan yang kedua al-husna yang berarti kebaikan. Nah, secara istilah Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, jumlah Asmaul Husna adalah 99. Nah, anak-anak, melalui Asmaul Husna ini kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Selain itu, kita dapat menyadari betapa besar kemuliaan dan keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasyr ayat 24. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pada surah Al-A'raf ayat 180 ini, Allah memerintahkan hambanya agar berdoa menggunakan Asmaul Husna. Berdoa dengan cara seperti ini dinamakan tawasul atau berdoa melalui perantara. Dengan tawasul melalui Asmaul Husna, doa kita akan lebih khusyuk dan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna juga bisa dijadikan sarana berzikir atau mengingat Allah, dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak penjelasan tentang Asmaul Husna. Nah, kali ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari ada dua, yaitu yang pertama Al-Ghaffar dan yang kedua
Al-Afu. Sudah siap anak-anak? Baik, mari kita simak bersama-sama. Anak-anakku semuanya, bahasan yang pertama adalah Al-Ghafar. Nah, secara umum, arti Al-Ghafar adalah Maha Pengampun. Secara bahasa, berasal dari kata ghafaro, yang artinya merahasiakan atau menutupi. Sedangkan secara istilah, arti Al-Ghafar adalah zat yang menampakkan kebaikan dan menutupi kejelekan di dunia dan memaafkan hukuman seseorang di akhirat. Nah, kemudian apa bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghafar? Buktinya adalah Allah mengampuni dan menutupi kesalahan dan dosa kita. Allah menutupi keburukan kita, dan itu adalah kesempatan kita untuk segera memperbaiki diri. Sebagai contoh anak-anak, seorang siswa lupa membawa bekal makanan. Ia pun mencuri sebagian bekal makanan temannya. Perbuatan itu tidak diketahui oleh siapapun. Tapi Allah telah menetapkan bahwa mencuri itu berdosa. Nah, dosa itu tertulis dalam buku catatan amal siswa. Akan tetapi, Allah masih berkehendak menutupi dosa siswa itu karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghafar. Allah masih memberi kesempatan kepadanya untuk menyesal dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Nah, anak-anak, sebagai hamba yang beriman, cara meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, tidak mengumbar aib orang lain. Yang kedua, tidak memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, muhasabah atau introspeksi diri atas kesalahan pribadi. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan kata ghafar sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri, sebagaimana terungkap dalam surah Nuh dan surah Toha. Sedang 2 kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Surah Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul liman taba wa mana wa amila sholihan tsumma tada. Artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Surah Toha ayat 82. Nah, anak-anak, untuk penjelasan Asmaul Husna Al-Ghafar cukup sekian. Kita lanjutkan di materi berikutnya, yaitu Asmaul Husna Al-Afu. Nah, arti Al-Afu adalah Maha Pemaaf. Secara bahasa, Al-Afu berasal dari kata afa, yang artinya memaafkan atau menghapus. Sedangkan secara istilah, artinya menghapus dosa-dosa dan mengabaikan perbuatan buruk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, apa bukti Allah memiliki Asmaul Husna Al-Afu? Nah, buktinya adalah Allah senantiasa memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Sungguh Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka minta.
Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebagai orang yang beriman, cara-cara meneladani Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Yang kedua, senantiasa mengingat hal-hal positif yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang ketiga, tidak menaruh perasaan dendam kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahullah innallaha la'afuwun ghafur. Artinya, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman atau penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Al-Hajj ayat 60. Tertera jelas bahwa Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, anak-anak, kira-kira apa kalian bingung terhadap dua Asmaul Husna ini? Ya, mungkin dua Asmaul Husna ini memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan. Nah, anak-anak, untuk persamaannya, Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afu ini sama-sama mengampuni kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Nah, akan tetapi sebenarnya Al-Ghafar dan Al-Afu ini ada perbedaannya. Di antaranya, kita simak bersama-sama. Nah, perbedaannya apa? Untuk Al-Ghafar atau maghfirah adalah ampunan terhadap dosa manusia. Namun dosa itu masih ada. Sedangkan Al-Afu merupakan permohonan maaf dan menghapus dosa seorang hamba secara keseluruhan. Dan tak ada yang tersisa seolah-olah ia tak pernah membuat kesalahan itu. Sedangkan untuk Al-Ghafar, dosa yang telah diperbuat dan masih ada itu ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Juga ditutupi dari pandangan makhluk, sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut. Sedangkan dosa yang telah diperbuat dengan Al-Afu itu adalah dosanya dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak lagi terlihat, baik di buku catatan amal maupun pandangan manusia. Jadi itulah perbedaan dari Al-Ghafar dan Al-Afu. Nah, selain itu ada perbedaan mendasar yang terlihat jelas dalam hadis berikut antara Al-Ghafar dan Al-Afu. Berdasarkan hadis tentang maghfirah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apakah kamu telah berbuat ini dan ini? Hamba itu menjawab, ya benar. Dia berfirman lagi, apakah kamu telah melakukan ini dan ini? Hamba itu menjawab, ya benar. Dia pun mengulang-ulang pertanyaannya, kemudian berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya atau merahasiakannya di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya bagimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sedangkan hadis tentang pemaaf disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai fulan, sesungguhnya aku telah ridho kepadamu karena perbuatanmu di dunia. Aku telah ridho kepadamu dan memaafkanmu, maka pergilah dan masuklah ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, dari kedua hadis di atas kita mendapat suatu pelajaran bahwa untuk mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala perlu kesungguhan dalam bertobat. Orang-orang yang hendak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala harus bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi,
serta berbuat baik kepada sesama. Nah, anak-anak, untuk bahasan yang terakhir adalah hikmah seseorang ketika mengimani Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu adalah orang tersebut menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain, terhindar dari penyakit hati seperti amarah dan dendam, membuat hati menjadi tenang dan tentram. Allah akan menutup dosa-dosa orang yang memohon ampun dan memunculkan sifat rendah hati dan juga pemaaf. Nah, anak-anak, itulah penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Masih ingat apa yang kita pelajari tadi? Betul sekali. Kita tadi mempelajari Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan juga Asmaul Husna, Al-Afu. Masih ingat artinya? Betul sekali. Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf. Nah, anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Ustazah harapkan kalian memahami materinya dengan baik. Untuk selanjutnya akan ada tugas yang disampaikan pada e-learning. Ustazah sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.